Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Irianto, NRP 15 2022 038, dan jurusan saya. Afrizal Sanjung dengan NRP 15 2022 052. Di sini kami akan menjelaskan dashboard yang telah kami buat. Di pertama-tama ada dashboard untuk meng-create data atau mengambil keputusannya. Di sini ada dashboard tambah lokasi baru. Jadi di sini kita dapat menginput data, misalnya nama lokasinya apa, kotanya apa, lalu provinsinya apa, negaranya apa. Nah, nanti bisa disubmit. Nah, nanti saat disubmit akan data akan otomatis nge-input, karena di sini saya udah ada 1000 data. Jadi semua di sini ada data list lokasi, jadi ada nama seperti yang tadi. Nah, tadi juga ini yang di-input juga udah keluar. Di sini juga dapat mendelete data, dan untuk melihat data di sini juga ada pengambil keputusan untuk tambahkan penjualan baru. Jadi untuk ini tuh untuk list penjualannya. Di sini ada lokasi ID, jumlah penjualan, sama jumlah penjualan totalnya. Dapat dilihat juga. Di berikut ini adalah data chart dari data penjualan yang telah diinput tadi, dan di sini adalah distribusi lokasi yang telah diinput tadi yang di sini. Nah, di sini tuh ada data ETL yang udah di-combine. Jadi ini data penjualan, dua data ini di ETL atau disatukan. Dan berikut adalah chartnya. Nah, selanjutnya ada data dashboard yang lebih lengkap yang akan dijelaskan oleh Selanjutnya, ini selanjutnya buat dashboard dari detailnya. Di sini ada chart dari penjualan Pertalite, Solar, penjualan Pertamax, Pertamina, dan ke bawah lagi ada Biosolar, gas LPG 3 kg, dan selanjutnya ada pie chart dari penjualan bahan bakar. Selanjutnya di sini selain ada diagram batang di atas tadi, coba ke atas. Di sini selain ada bar chart, ada line chart juga. Line chart. Dan yang paling bawah ada candlestick. Selanjutnya, ya hasil dari analisis saya. Dari pengamatan saya, tadi penjualan Pertalite bulanan terlihat fluktuasi yang cukup signifikan dari hari ke hari. Namun tidak ada tren penurunan atau peningkatan yang jelas. Untuk penjualan solar bulanan juga mirip dengan Pertalite, terlihat fluktuasi harian yang cukup besar tapi tanpa tren yang jelas. Untuk penjualan Pertamax bulanan juga menunjukkan fluktuasi harian yang signifikan tanpa tren yang jelas. Penjualan Dexlite bulanan yang cukup besar, fluktuasi yang cukup besar tanpa tren yang signifikan. Untuk penjualan biosolar bulanan terlihat fluktuasi yang serupa dengan bahan bakar lainnya tanpa tren yang jelas. Penjualan gas LPG 3 juga Penjualan juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap hari. Dari yang hasil analisis tersebut, untuk masalahnya adalah fluktuasi yang harian yang tinggi. Data penjualan harian menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi yang dapat mengindikasikan ketidakstabilan dalam permintaan. Dan juga kurangnya tren yang jelas, tidak ada pola tren yang jelas dari waktu ke waktu sehingga sulit untuk melakukan perencanaan penjualan strategi bisnis. Untuk solusinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi solusinya itu pertama-tama tuh untuk analisis tren jangka panjang itu, untuk itu tuh jadi buat analisis tren jangka panjang terlebih dahulu dengan menggunakan rata-rata bergerak atau moving average untuk melihat pola penjualan
yang lebih stabil dan diidentifikasikan tren utamanya. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu untuk segmentasi pasar dan analisis. Untuk itu tuh jadi melakukan segmentasi pasar untuk melihat apakah ada pola musiman atau tren tertentu dalam penjualan yang bisa diidentifikasikan terlebih dahulu. Misalnya penjualan bisa lebih tinggi pada akhir pekan atau musim liburan. Selanjutnya ada perancangan permintaan. Jadi ada demand planning terlebih dahulu untuk mengimplementasikan metode perencanaan permintaan yang lebih akurat dengan menggunakan model statistik atau machine learning untuk memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan data historis. Selanjutnya ada manajemen inventory untuk menggunakan analisis ini untuk mengelola inventory dengan lebih baik. Overstock atau stock out-nya itu bisa merugikan perusahaan. Yang terakhir tuh ada di solusinya tuh untuk itu ada diversifikasi produk. Jadi jika penjualan salah satu produk sangat fluktuatif, didiversifikasi untuk produknya atau layanan tambahan dapat membantu menstabilisasikan pendapatannya. Jadi sekian untuk solusinya. Jadi semuanya itu dashboard, analisis, sama masalah sama solusinya. Jadi sekian semuanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufin Riziki, NRP 15 2022-071. Di sini saya akan menjelaskan dataset yang digunakan untuk proyek dashboard Pertamina ini. Di sini sumber data yang digunakan adalah data fiktif yang kita buat, yang dimana ada data penjualan, pendapatan, biaya operasi, dan ada periode data, tahun, dan rincian bulan, serta data lokasi ya seperti kota, provinsi, negara. Nah, berikut adalah datanya. Di sini ada 3 tabel, ada dim location, dim time, dan fact sales. Di sini di tabel pertama ada fact sales, tabel fact sales yang ada data penjualan yang menjadi ID primary key-nya, data waktu, data lokasi, dan jumlah penjualan, total penjualan yang value-nya desimal. Lalu di sini ada tabel dim location yang berisi ID lokasi, nama lokasi, kota, provinsi, dan negaranya. Lalu di sini di tabel selanjutnya ada dim time yang berisi waktu, tanggal, tahun, dan bulan. Jadi data yang diambil dari sistem penjualan keuangan Pertamina ini, jadi datanya tersebut kemudian dibersihkan dan diolah menggunakan proses ETL atau extract transform load sebelum diintegrasikan ke dalam dashboard yang sudah kita bikin. Ya, sekian dari saya, Ahmad Mufin Riziki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.